Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita kali ini dengan materi kepribadian. Pada intinya, faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang adalah faktor biologis dan faktor psikologis. Nah, faktor biologis dapat mempengaruhi kepribadian secara langsung. Misalnya, seorang yang mempunyai badan yang lemah secara fisik dapat memiliki sifat rendah hati yang besar. Beberapa faktor biologis yang penting adalah sistem saraf, watak seksual, proses pendewasaan, dan juga kelainan-kelainan biologis lainnya. Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kepribadian adalah unsur temperamen, kemampuan belajar, perasaan, keterampilan, keinginan, dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian mencakup beberapa hal. Yang pertama, warisan biologis. Horton melukiskan bahwa banyak orang yang mempercayai bahwa kepribadian seseorang tidak lebih dari sekedar penampilan warisan biologisnya. Karakteristik kepribadian seperti ketekunan, ambisi, kejujuran, kriminalitas, kelainan sosial, dan ciri-ciri lain dianggap timbul dari kecenderungan turunan atau warisan. B. Lingkungan fisik. Sorokin menyimpulkan bahwa perbedaan perilaku kelompok terutama disebabkan oleh perbedaan iklim, topografi, dan sumber alam. Namun ternyata penelitian lain membuktikan bahwa keadaan geografis tidak menyebabkan manusia itu bertingkah laku tertentu. Nah, keadaan geografis hanya mempengaruhi tingkah laku akibat terdapatnya batasan-batasan kegiatan yang bisa dilakukan manusia pada tempat bersangkutan. C. Kebudayaan. Rating dan Child mengemukakan bahwa praktek pendidikan anak bersumber dalam adat kebiasaan pokok masyarakat yang berhubungan dengan pangan, tempat berteduh, dan tempat berlindung, serta bahwa praktek pendidikan anak pada gilirannya menghasilkan kepribadian tertentu pada orang ketika dewasa. Dari alasan di atas, terlihat bagaimana kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat mempunyai andil dalam memberi warna kepribadian anggota masyarakatnya. Setiap masyarakat akan memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan oleh masyarakat lainnya. Nah, dari pengalaman sosial timbullah pembentukan kepribadian yang khas dari masyarakat tersebut. Dari pembentukan kepribadian yang khas ini, kita dapat mengenal ciri umum masyarakat tertentu sebagai wujud kepribadian masyarakat itu. D. Pengalaman kelompok. Sepanjang hidup, manusia pasti berada dalam kelompok, mulai dari kelompok terkecil yaitu keluarga yang merupakan kelompok pertama yang dikenal, sampai kepada kelompok-kelompok di luar keluarga yang mungkin banyak sekali jumlahnya. Oleh karena itu, perkembangan kepribadian manusia juga dapat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang diikutinya dalam pergaulan. Pengalaman-pengalaman di dalam individu atau yang dialami oleh manusia membekas dalam diri manusia itu sendiri. Pola perilaku kelompok juga mempengaruhi pola perilaku individu. Mula-mula, kelompok keluarga adalah kelompok terpenting yang dikenal anak. Di dalam keluarga, individu mengenal nilai dan norma sosial yang ditanamkan guna menjadi pondasi bagi tingkah laku perkembangan selanjutnya. Lalu, individu bergaul dengan kelompok primer lainnya, misalnya
kelompok sebaya atau kelompok-kelompok komunitas yang ada di sekitar. Proses identifikasi dengan demikian mulai beralih kepada kelompok-kelompok tersebut. Nah, dengan perjalanan waktu yang panjang, maka akan semakin banyak kelompok-kelompok yang diikutinya, yang mungkin semuanya akan memberi warna pada kepribadian seseorang. Kelompok mana yang memberikan ciri pada kepribadiannya, yaitu sejauh mana nanti intensitas dan lamanya kelompok itu bergaul atau bergabung dengan individu-individu. Pengalaman yang unik. Nah, sering kita dapat di seseorang yang hidup dalam keluarga yang sama, dengan budaya yang sama, serta mempunyai lingkungan fisik yang sama, muncul kepribadian yang berlainan. Nah, biasanya mereka tidak mendapatkan pengalaman yang sama. Mereka pernah mendapatkan pengalaman yang sama dalam beberapa hal, dan dalam beberapa hal juga berbeda tentunya. Pengalaman setiap orang adalah unik dan tidak ada pengalaman siapapun yang secara sempurna dapat menyamainya. Pengalaman tidaklah sekedar bertambah tetapi dia menyatu. Nah, pengalaman yang telah dilewati telah memberi warna tersendiri dalam kepribadian dan menyatu dalam kepribadian itu, sehingga muncul pengalaman berikutnya dan menimbulkan kepribadian baru. Demikian pembahasan kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.